Selamat Paskah bagi seluruh jemaat di tempat ini. Kita bersukacita, amin. Kita bersukacita, kita bersyukur, kita boleh merayakan Paskah. Dan hari ini saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya tentang Paskah ini sesuai dengan Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. He is not here for he is risen. Dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita percayai, Dia adalah benar-benar Tuhan, Dia adalah Allah yang bangkit dari kematian. Pemimpin agama manapun, kalau dia sudah mati, selesai, pasti ada kuburnya. Sampai sekarang masih ditemukan. Waktu saya pergi ke Garden Tomb, ya, pas ziarah ke Israel, saya pergi ke Garden Tomb. Yang belum pernah, saya doakan nanti ada kesempatan sebelum Tuhan datang kita sama-sama ke Israel, amin. Yang penting roketnya, rudalnya sudah berhenti dulu saudara. Atau minggu depan, bulan depan ada yang mau berangkat, harganya harga khusus. Ya, waktu saya ke Garden Tomb, saya melihat satu ruangan tempat yang adalah tempat di mana Yesus dimakamkan. Jadi makam pada saat itu adalah diletakkan di satu ruangan, ada seperti tempat untuk membaringkan jenazah di situ, dan kubur itu kosong. Ada tulisan He is not here for he is risen. Karena Yesus kita itu bangkit. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Katakan amin saudaraku. Dan apa yang kita bisa pegang dari peristiwa ini, kalau Dia adalah Tuhan yang berkuasa, maka kita pun percaya bahwa Dia pun sanggup untuk menolong dan memulihkan, memberkati kehidupan kita. Ya. Kuasa kebangkitannya bekerja atas kehidupan kita. Kita akan melihat ada beberapa hal yang saya rindu bagikan dari Lukas pasal yang ke-24 ini. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus mengubah arah kehidupan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara, dua orang murid ini berjalan ke Emmaus. Mereka pergi ke Emmaus karena mereka kecewa. Mengapa Yesus guru yang mereka puja, yang mereka ikuti selama ini, Yesus yang menjadi harapan mereka itu telah mati. Emmaus itu ada sekitar 7 mil, yaitu kalau dalam kilometer itu 11 kilometer sebelah barat Yerusalem. Ya. Kita tahu kalau matahari terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Mereka berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Artinya mereka berjalan menuju matahari terbenam. Menunjukkan bahwa mereka ada dalam kegundahan, kekecewaan, kesedihan yang mendalam. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang di marketplace, mau ketemu pagi, siang, sore, malam, kalau salaman gini misalnya ya, selamat pagi. Ketemu nanti jam 7 malam salaman lagi juga, selamat pagi. Anda tahu nggak filosofinya apa? Selamat pagi artinya semangat, hari masih panjang, masih ada harapan,
ya. Masih ada hal-hal besar di depan. Berbeda dengan mereka, mereka berjalan menuju matahari terbenam. Nah, saudara renungkan ini. Berapa banyak hari-hari ini orang dalam kondisi yang demikian. Dalam keadaan takut dan cemas. Mereka berjalan ke arah matahari terbenam. Perang yang terjadi di Timur Tengah, ya, mengakibatkan dampak yang begitu besar secara global. Bahkan sudah diperkirakan akan mempengaruhi semuanya, stabilitas politik, ekonomi, karena cadangan minyak itu semakin menipis. Ya, kemarin yang disampaikan Ibu Gembala kalau Iran itu memblokade Selat Hormuz. Hanya ada 10 negara yang boleh lewat untuk membawa minyak. Dan ternyata Indonesia nggak masuk dari 10 negara itu, saudara. Ya, bisa-bisa harga Pertalit nanti jadi berapa? Kalau Pertalit naik, apalagi Pertamax, saudaraku. Ya, itu yang terjadi hari-hari ini. Banyak rencana-rencana ke depan, orang jadi khawatir, jadi ragu-ragu. Saudara, tetapi hari ini kita harus kuatkan hati kita, katakan amin. Kita semua punya Yesus yang bangkit dari kematian. Artinya apa? Masih ada harapan, masih ada pengharapan di dalam Yesus. Dalam Lukas 24 ayat 31 dan 33, boleh saya mengajak kita untuk membaca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras? 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid dan mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Setelah mereka bertemu dengan Yesus, Alkitab berkata bahwa mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berjalan kembali ke Yerusalem. Tadinya ke arah barat dari Yerusalem menuju Emmaus, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, mereka kembali ke Yerusalem. Saudaraku, catat ini baik-baik. Saya mau katakan sesuatu yang penting. Ya, ketika seorang berjumpa dengan Yesus, arah hidupnya berubah. Katakan amin, saudaraku. Coba katakan kanan kiri saudara. Orang yang berjumpa dengan Yesus, arah hidupnya berubah. Amin. Anda di tempat ini juga demikian, amin. Orang yang tadinya tidak punya pengharapan, ketemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, hidupnya kembali penuh dengan pengharapan. Yang tadinya berjalan menuju matahari terbenam, tidak ada harapan. Yang ada hanyalah kecemasan dan ketakutan. Tetapi kembali berjalan menuju Yerusalem, artinya punya pengharapan. Saudara, kalau saya sampaikan tentang arah, ya, tadinya ke barat, sekarang ke timur, itu bukan seperti arah kita lihat di Google Map, bukan hanya sekedar itu. Tetapi kalau kita renungkan sungguh-sungguh, ini berbicara tentang sikap hati yang diubahkan oleh Tuhan. Saya ingat bagaimana Tuhan pun ketika Dia membebaskan Israel dari pembuangan Babel, ya, orang Israel ketika mereka ada di pembuangan Babel, mereka juga ada dalam ketakutan dan kecemasan. Ya, inilah keadaan mereka, saudaraku. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Boleh saya minta Tasya baca yang keras ayat ini? Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Next. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Ya, kalau dikatakan ada waktu, kata Tuhan, ya, aku akan menepati janjiku. Ya, ada waktuku yang kamu harus taati. Ada kairos yang Tuhan akan nyatakan. Dia berjanji setelah waktu itu genap, maka aku akan kembalikan kamu ke Yerusalem. Saudara, hari-hari yang kita lewati ini adalah kronos. Katakan kronos. Ya, karena itu muncul kata kronologi, itu kronos. Kalau tadi pagi saya bangun, saya melayani di gereja HOG Wonosobo, lalu sampai di gereja, lalu di kronos itu berikutnya setelah selesai ibadah saya makan dulu di rumah makan Sari Rasa. Pasti Tasya tahu rumah makan Sari Rasa, ya. Cari yang cepat supaya bisa cepat-cepat berangkat ke Semarang. Kalau makan di warung Bu Ana ya bisa gak keburu gitu kan. Lalu di perjalanan itu kronos sampai saya di tempat ini, ya. Tadi bawa Eva turun dulu lah, kalian bantu saya tak tidur sebentar, istirahat sebentar supaya fit, supaya semangat menyampaikan firman Tuhan. Ya, harusnya anak wedok abis ini nganterin papinya pulang. Wah, mau ke Cina ya nanti Selasa. Nanti bahasa Cinanya gak bisa keluar lagi ya. Ya, istirahat dan sampai sekarang, dan nanti selesai ini kita makan dan pulang, itu kronos. Ya, hitungan waktu yang kita jalani itu kronos. Tapi ada satu lagi yaitu kairos. Kalau kairos itu adalah waktunya Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Kairos, waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu bagi saudara dan saya. Dia berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu punya waktu yang terbaik. Percayalah saudara. Ya, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Ya, kita pun percaya ada pengharapan. Ya, arah hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Dan ada waktu Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita. Saya pernah menyampaikan satu cerita tentang Martin Luther ini. Saya ulang hari ini, saudara. Bagaimana seorang Martin Luther, dia adalah tokoh reformator yang besar. Dan pada saat itu dia ada dalam kondisi banyak tekanan. Apakah saudara di tempat ini ada yang sedang banyak tekanan? Coba semua lihat saya sebentar. Jangan lihat sini, lihat saya. Dari wajahmu saya akan tahu banyak tekanan apa tidak, saudara. Ya. Martin Luther dalam kondisi tertekan, depresi, frustasi. Sampai istrinya itu bingung. Ya. Memotivasi, menguatkan. Sebenarnya istri itu lebih kuat dari suami loh. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Wah, istri-istri itu ya luar biasa. Tetap bisa menguatkan, namanya penolong, berarti lebih kuat dari yang ditolong ya. Sampai istrinya Katarina van Bora ini sudah berusaha untuk menguatkan tapi tidak ada hasilnya. Suatu kali istrinya itu keluar rumah, dia pakai baju hitam-hitam kayak orang mau ke kuburan. Martin Luther nanya, "Kamu mau kemana?" Dan istrinya berkata bahwa Tuhan Yesus mati. Ketika mendengar hal itu, iman Martin Luther ini meloncat dan dia berkata, kamu jangan sembarangan. Yesus memang pernah mati tetapi dia sudah bangkit. Mendengar ungkapan Martin Luther itu, istrinya menjawab kembali, kalau Tuhan Yesus tidak mati, kalau Tuhan Yesus hidup, kenapa kamu murung? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu depresi sampai sekian waktu gak mau bangkit? Saudara, ini relate loh saudara. Ya. Dengan hari-hari ini berapa banyak orang Kristen yang berkata, Yesus hidup, kita nyanyinya tadi. F ya Pak tadi ya Pak. Yesus hidup, dia bangkit. Dia naik ke surga. Wah ini kurang tinggi harusnya. Harusnya di G ini Pak. Pasti kuat WL-nya. Kenapa takut?
maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Tapi murung dah. Jangan kita nyanyi Yesus hidup dia bangkit tapi mukamu murung. Coba cek kanan kiri. Sedih gak? Sedih terus. Tertekan, depresi, stres. Ya, saudara, dari cerita ini kita mau belajar. Kalau Yesus benar-benar sudah bangkit, maka hidup kita juga adalah hidup yang bangkit. Katakan amin. Hidup yang penuh semangat, ya. Alkitab berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 1 ini katakan kepada kanan kiri saudara, 2, 3, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Orang yang berbeda bilang, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Satu kali lagi sama-sama, 2, 3, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau Yesus bangkit, tepuk tangannya semangat. Ya. Hal yang kedua, kebangkitan Yesus memberikan makna kehidupan. Ya. Saudara, saya melihat bahwa murid-murid ini kecewa. Karena mereka tidak ngerti kenapa Yesus itu harus mati. Saudara, Anda lihat ya. Jadi sekitar 3 tahun setengah Yesus berjalan melayani, lalu memuridkan murid-muridnya, lalu membuat mujizat, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati. Kayaknya gak ada hal-hal yang gak mungkin dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anda tahu waktu itu murid-murid ketika berjalan dengan Yesus itu, Tuhan Yesus itu benar-benar seperti hero, ya, orang hebat yang luar biasa. Murid-murid bangga, tapi kenyataannya kok Yesus ditangkap, disalib dan mati. Murid-murid gak habis pikir, mereka kecewa. Mereka banyak berharap kepada Yesus. Saudara, tapi setelah Yesus menjelaskan, akhirnya mereka bisa memahami itu. Ya. Saudara, dalam Lukas 24 kita melihat di sini bagaimana Yesus menegur mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus tegur mereka dengan keras. Yesus kalau tegur bilangnya apa? Hai kamu. Kira-kira kalau jemaat ditegur gini marah gak ya? Hah? Kalau jemaat ditegur sama gembalanya gitu kan, sudah bolak-balik dikasih tahu tapi masih ngelakukan, nggak tahu, nggak mudeng. Lalu gembalanya dengan kasih bilang, hey kamu orang bodoh. Minggu depan berangkat gereja nggak kira-kira? Yesus tegur dengan keras, betapa lambatnya hatimu. Bahasa sekarang, betapa lemotnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya mau tanya saudara, mengapa mereka tidak mengerti? Jawabannya adalah karena mereka tidak memperhatikan apa yang Yesus katakan sebelumnya. Padahal sebelum Yesus disalib, Yesus berulang kali menyatakan kebenaran ini, bahwa dia akan mati untuk menebus dosa. Dan pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan. Jawabannya karena murid-murid tidak memperhatikan yang Yesus katakan. Saudara,
Bukankah ini juga sering terjadi dengan hidup kita? Kita sering dengar firman ya. Kok gak ada jawabannya? Amin. Kita sering baca firman kan? Tapi kalau lagi banyak masalah, banyak pergumulan, kenapa seolah-olah firmannya rontok semua? Firman Tuhan bilang, jangan tawar hati pada masa kesesakan. Ketika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Tapi kita sering tawar hati. Ya. Firman Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tapi kita tidak coba wajah kanan kirinya, wajah bersukacita bukan. Firman Tuhan bilang, apa yang baik, benar, mulia, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tetapi kadang kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. Penting loh dengar firman. Kayak hari ini. Kalau Anda konsentrasi dengar firman yang saya sampaikan, hatimu di sini, konsentrasimu di sini, fokusmu di sini, Anda pulang bawa berkat. Amin. Tapi kalau sementara kita dengar firman, fokus kita kepada yang lain, nanti nasibnya kayak murid-murid ini. Gak mudeng, gak ngerti. Karena itu Bapak Gembala sering bilang, kalau lagi dengar khotbah, HP itu hanya untuk dua hal. Satu, masa gak inget, dah sering dibilang. Satu, buat nyatat. Dua, buka Alkitab. Setuju? Oke. Coba bilang kanan kiri, perhatikan firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan mengerti tentang hikmat Allah, nggak akan punya pengertian akan segala sesuatu yang terjadi. Saudara, hidup di dunia ini makin susah loh. Setuju enggak? Ya. Semuanya bisa terjadi, berubah dengan cepat. Loh, tadi saya datang itu di mobil suhu outside, suhu luar itu 37,5. Ya ampun. Masih di tol tadi masih 35, 35,5, 36, masuk kota 36,5. Dekati lapar, apa karena ada hadirat Tuhan ya? Ini pendoanya luar biasa. 37,5 di sini, Kak Ririn. Waduh, mungkin waktu ibadah sudah dimulai, kalau tak lihat bisa 39 itu di depan. Saya habis istirahat, terus saya rapi-rapi dulu ya ke belakang, lalu ke mobil ganti baju. Waktu masuk mobil itu masih panas, begitu mau keluar sudah hujan. Ya, waktunya hanya berapa detik. Saya tadi hafalnya cuma motornya Devi sama motornya Rina ya. Motornya siapa? Triksi, kamu namanya harus gampang diingat nih. Waduh, motornya kamu naik motor. Motormu yang mana? Om Andi belum hafal gitu kan. Hujannya deras banget tadi. Saya mau copot helmnya Abel itu takut basah, tapi diikat ya ke stang ya. Dicantolin ya, dirantai ya, digembok ya. Oh, saya enggak bisa lah, hujannya deras. Lalu saya ke mobil kan pakai payung tadi. Gimana ya caranya ya? Tapi hati seorang bapak ini mulai aktif. Lalu payungnya tak taruh di motor mereka buat mayungi helm. Supaya mereka pulang, helmnya gak kutus-kutus, gak teles. Pak Gembala aja yang terbatas untuk nolong kalian, hal kecil aja mikirin. Tahu gak Devi, tahu gak Rina, apalagi bapakmu yang di sorga. Dia peduli atas kehidupanmu. Dia peduli atas hidup kita. Dia memikirkan yang terbaik. Banyak pertanyaan dalam kehidupan kita yang gak ngerti kadang-kadang. Contoh Lazarus, ketika Lazarus sakit keras, ada utusan datang kepada Yesus. Tolong guru yang kau kasihi sakit keras. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, Yesus sengaja menunda untuk pergi berangkat ke Betania. Kenapa? Bukan apa-apa, tetapi bilang Yesus sengaja. Kalau sengaja itu berarti apa? Artinya Tasya,
Yang bukan nggak sengaja, ya sengaja itu ya sengaja, ya memang diatur. Aku nggak mau datang gitu loh, ya. Sampai mereka juga pasti nunggu-nunggu, betul nggak? Pasti Maria Marta nunggu-nunggu Yesus nggak kira-kira? Menurut Kak Ririn bagaimana menurut pengamatannya? Maria Marta nunggu-nunggu nggak? Cemas nggak? Dan mulai berpikir yang enggak. Yesus kok nggak datang-datang? Ini aku sudah nunggu, ini aku kenapa nggak datang-datang? Kalau bahasa tubuhnya Kak Ririn misal Maria Marta, aduh kenapa Yesus nggak datang-datang? Dan waktu Yesus datang ternyata seolah-olah terlambat. Lazarus sudah mati, sudah dikubur. Tapi bagi Tuhan itu gak ada kata terlambat. Yesus berkata, dia tidak mati, dia tidur. Loh gimana sih Tuhan? Dari hal ini saya belajar apa? Bagi Tuhan itu masalah kecil besar itu no problem bagi Tuhan. Ya, kalau engkau mengerti firman, kalau engkau mengerti rencana Tuhan, apapun boleh terjadi secara manusia yang mungkin berkata terlambat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat untuk menolong saudara. Amin. Ya. Hati yang berserah, hati yang percaya, hati yang memahami firman, ya. Engkau mengerti firman karena engkau memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Saudara, kadang apa yang Tuhan lakukan itu berbeda dengan yang kita pikirkan. Anda ingat contoh di satu perjalanan dengan kapal laut, tiba-tiba ada seorang besok naik kapal terbang apa kapal laut? Oh, kapal terbang ya. Ya, nanti Om Andi salam ya buat orang-orang sana ya. Intong po mau disipe hai tong seni wong tisaina. Sampein gitu ya pokoknya ya. Ya ada orang kecebur. Lalu kru kapal itu tahu kalau di kapal ini menurut manifest penumpang itu ini ada jago renang, juara renang yang pasti bisa menyelamatkan orang kecemplung. Ayo cepat kamu nyemplung, selamatkan dia. Tapi jago renang ini diem aja, melihat, memperhatikan. Orang-orang juga mulai gemes gitu ya. Ya mungkin kayak tadi, ih kenapa kok kamu tuh gak masuk-masuk, gak nyelamatin dia. Kenapa sih, kenapa? Tapi dia tetap tenang dan pada waktu yang tepat dia terjun ke laut dan menyelamatkan orang itu. Lalu ada pertanyaan penasaran muncul, kenapa enggak segera kamu nyemplung tadi, kenapa kok kamu lama? Dengar, waktu itu dia masih meronta-ronta dengan keras. Waktu itu dia masih panik. Waktu itu dia masih berusaha dengan kekuatannya. Tenaganya masih kuat. Kalau aku selamatkan dia, itu akan membahayakan kami berdua. Ternyata jago renang ini nunggu orang itu tenang dulu, gak panik dulu. Saudara, kadang-kadang Tuhan juga lakukan itu loh dalam hidup kita. Kalau hati kita masih keras, orang kalau hatinya masih keras itu masih masih punya kebenaran diri sendiri, masih ngerasa aku bisa, aku mampu. Orang kalau hatinya masih keras itu masih karepe dewek, gak bisa. Oh kamu masih kuat, kamu masih bisa. Tuhan tunggu sampai kita benar-benar berkata, satu-satunya yang ku andalkan. Kalau masih pegang, masih andalkan yang lain, mungkin orang punya uang banyak gitu ya, andalkan hartanya, andalkan kekuatannya. Saudara, bukan berarti kita gak boleh punya uang banyak. Yang muda-muda kalian kuliah supaya kalian bisa berprestasi dan nanti di marketplace dalam karir berhasil. Amin. Om Andi selalu mendoakan semuanya sukses, berhasil, diberkati Tuhan. Ya. Boleh punya uang banyak, tapi yang dimaksudkan adalah kalau sesuatu terjadi, yang pertama muncul di hatimu itu uangmu, andalanmu, kekuatanmu apa Tuhan? Yang Tuhan mau adalah satu-satunya yang ku andalkan. Semua katakan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, pengharap, sumber maya. Semua katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan buku, Tuhan pemulihku. Tepuk tangan bagi Dia. Tepuk tangan bagi Dia yang semangat, saudara. Tuhan pasti sanggup menolong saudara. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menawarkan pilihan dalam kehidupan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka, murid-murid ini sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, Yesus itu benar-benar tidak terduga ya. Dari ayat ini kita mengerti Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Jadi pura-puranya gitu. Kesannya Yesus mau meneruskan perjalanan. Setelah murid-muridnya mendesak, akhirnya Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Dari hal ini kita belajar apa, saudara? Yesus itu kasih pilihan buat kita. Yesus itu tidak memaksakan kehendak. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Katakan amin. Dia punya rencana yang sempurna bagi kita. Katakan amin. Dia adalah kurios, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Tapi Dia kasih kehendak bebas buat saudara, buat saya. Kita boleh milih kok. Loh Pak, berarti pertanyaannya Tuhan gak mau kita taat. Tuhan mau kita taat. Tapi Tuhan mau ketaatan itu bukan ketaatan yang terpaksa. Seperti Anda hadir ibadah hari ini, bukan karena takut apapun, bukan karena takut gak diberkati, bukan karena takut dihukum, tetapi ketaatanmu dalam segala hal kepada Tuhan itu berdasarkan kasih kepada Tuhan. Kalau dasar yang kau lakukan apapun itu dasarnya adalah kasih kepada Tuhan, itulah pilihan yang tepat, pilihan yang terbaik. Tuhan gak ciptakan kita itu seperti robot ya. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi saudara dan saya. Dia punya rencana yang baik, Dia rindu agar hidup kita diberkati. Tetapi taat karena kasih. Ada dua macam kehendak Tuhan. Yang pertama adalah ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu gini, Tuhan kalau punya rencana, ada rencana Tuhan atau kehendak Tuhan itu yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu namanya ketetapan Tuhan. Tetapi ada yang kedua, yaitu keinginan Tuhan. Tuhan inginkan kita bahagia. Kayak orang tua toh. Orang tua mau anaknya bahagia. Betul Pak Yahya? Mau anak-anaknya bahagia. Yang jelas sangat mau istrinya bahagia ya Pak ya. Istrinya sudah bahagia? Pak nggak jawab ya Pak. Istrinya sudah bahagia? Sudah. Ini kan hari Paskah ya kan. Hari bukan untuk merenung lagi, bukan untuk apa, tapi hari untuk kita bersukacita. Tuhan mau kita bahagia. Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau anak-anak muda di sini, ada Thea, Tasya, ada Abi, ada Abel, ada Triksi, ya.
juga yang sudah mau jadi opa-oma, Pak Yahya, Kak Ririn gitu kan. Ada Devi, ada Eva, ada Rina, ya, ada Bowo. Tuhan mau kita semua diberkati. Dengar, semua rencana Tuhan yang baik, yang terbaik bahkan, itu tidak bisa terjadi, itu tidak bisa berjalan atau tidak bisa tergenapi kalau kita tidak berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Ini yang kadang orang tidak tahu. Kadang-kadang orang main protes aja sama Tuhan, ya, nuntut sama Tuhan, tapi dia sendiri nggak berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau Anda ada dalam keluarga HOG di tempat ini, karena Tuhan punya rencana, Anda terus diajar, dimuridkan agar engkau bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan mau kita itu sehat. Contoh ya, keinginan Tuhan mau kita panjang umur. Tapi kalau kita nggak jaga kesehatan, kita nggak olahraga, kita nggak jaga diri kita dengan baik, ya nggak bisa. Ya. Ada orang yang hidupnya ugalan, sembrono, makan sembrono, ya, gaya hidupnya sembrono. Saya dengar cerita ada bapak-bapak usianya udah kepala 6 ke atas ya, kita belum ya Pak ya. Dia sekarang gagal ginjal. Saya tanya dulu penyebabnya apa? Saya dulu kan suka luar kota Pak. Dan setiap kali saya nyetir, saya selalu minum kerating daeng atau M150. Nanti disensor ya, gitu ya, merek. Nah kalau nggak nyebut nama, saya cerita kepada saudara gimana, gitu kan susah ya. Pokoknya minum itu gitu loh. Lama-lama ginjalnya jebol saudara. Kadang orang nggak jaga, sepele, malas minum, ya, malas buang air kecil, suka nahan kencing. Padahal kalau ginjalnya sudah nggak berfungsi itu pakai mesin 5 jam untuk membersihkan darah. Kalau tadinya sehat disuruh banyak minum, tapi justru kalau ginjalnya sudah gagal nggak boleh banyak minum. Kalau enggak bengkak. Kalau banyak minum itu bayar dan repot, seminggu sampai 2 kali. Sekarang gratis, nggak bayar, automatically dimanapun kita ada, saringan itu terus berjalan. Keren gak Tuhan? Ya. Tapi artinya apa? Ada bagian yang kita harus lakukan. Semua lagi kuliah nih. Mau Tuhan berkati kuliahmu Tasya dengan hasil yang terbaik, lulus cum laude. Ya, dulu Om Andi kurang sedikit cum laude-nya. Karena dulu Om Andi itu kuliah juga sambil kerja, Tasya. Kalau kamu kan kuliah nggak sambil kerja kan, papa yang kerja. Kamu pinter bagi waktu ya, pinter ngatur gitu ya. Tasya kerja ya, Tasya kuliah ya papa yang kerja. Tapi nggak akan bisa kan, kalau Tasya itu nggak belajar dengan baik gitu loh saudaraku ya. Jadi rencana Tuhan, apapun itu rencana Tuhan yang besar itu saudaraku, tidak akan terjadi, tidak akan digenapi kalau kita tidak berjalan mengikuti kehendaknya. Saya kasih beberapa contoh, tapi saya nggak akan ajak kita buka ayat-ayat ini karena cukup banyak. Next slide. Ada orang-orang yang telah memilih yang benar. Mulai dari Abraham, ya, dia taat pergi ke tanah perjanjian. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim, Alkitab katakan dia nggak ngerti kemana dia harus melangkah. Tetapi dia taat kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi bapa orang percaya. Yusuf dalam Kejadian 39, dia punya integritas. Sampai akhirnya salah satunya karena integritasnya itu ketika dia menolak godaan istri Potifar, akhirnya dia jadi pemimpin kedua di Mesir. Daniel,
Ya, next slide. Rut, Daud, ya, Paulus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pilihan-pilihan yang benar. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang tercatat dalam Alkitab, mereka yang memilih yang salah. Raja Saul, dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menolak dia sebagai raja. Simson, ya. Ini Simson yang di Alkitab ya, saudaraku ya. Karena dia percaya Delila, akhirnya dia kalah. Ahab dan Isabel. Next slide. Siapa lagi? Haman. Ya, lihat. Demas pilih dunia, dia tinggalkan Paulus. Ananias dan Safira karena apa? Bohong. Ya. Coba renungkan. Akhir hidup mereka itu tragis karena mereka memilih hal yang salah. Saudara, pilihan di tangan kita. Coba bilang kanan kiri, depan belakang. Pilihan di tangan kita. Ya. Jadi jangan apa-apa itu ngeroh loh. Kan ada Tuhan. Ya. Di Wonosobo pernah ada selesai doa, ada salah satu pekerja pulang, lalu ditanya, kok gak pakai jaket? Lagi dingin-dinginnya ya waktu itu ya. Ya udara dingin. Kan Wonosobo itu kalau siang sinar mataharinya panas, tapi kalau malam dingin gitu kan. 18 gitu Tasya. Asik gak? Lebih dingin dari AC kamarmu kan? Ya. Kok pulang gak pakai jaket? Kan biar anget, pakai jaket gak masuk angin. Anda tahu jawabnya apa? Kan ada Tuhan. Ini nggak nyambung gitu loh, saudara ngerti nggak? Jadi ada bagian Tuhan, tapi ada bagian kita, pilihan di tangan kita. Ya, kita mau melakukan hal yang benar atau sebaliknya, kita sendiri yang akan menerima akibatnya, kita sendiri yang akan memetik buahnya. Ayat ini berkata Tuhan Yesus berdiri di muka pintu hati kita dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar dan membukakan pintu, Tuhan akan masuk. Mendapatkannya, Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Saudara, Tuhan sedang ketok pintu hati kita masing-masing sore hari ini. Ketika Tuhan ketok pintu hati dan Tuhan berkata, apakah engkau mau bertobat dari dosa dan kesalahanmu selama ini? Anakku, apakah engkau mau bangkit kembali? Anakku, maukah engkau sungguh-sungguh lebih lagi untuk melayani Tuhan, melakukan yang terbaik? Pilihan di tangan kita. Pastikan pilihan saudara adalah pilihan yang benar. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Dan yang terakhir, ya, kebangkitan Yesus. Baca sama-sama 2-3, menghadirkan pribadinya dalam kehidupan. Ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, pada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kapan mata mereka terbuka dan kembali mengenal Yesus? Yaitu ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan kepada mereka. Waktu itu murid-murid mulai terbuka. Nah saudara, manusia itu kan punya memori ya. Punya memori. Contoh, kemarin waktu selesai ibadah Jumat Agung, lalu biasa beberapa pengurus ajak kami makan. Pak Andi, Bu Andi makan yuk. Makan di Jadul. Tahu kan Jadul? Jadul belum pernah diajak ke sana. Kasihan. Ya udah yuk pulang, besok ke Jadul. Alun-alun ke sana itu loh, rumah makannya di kanan jalan ya. Pokoknya intinya alun-alun ke sana. Lalu kami pulang dan sambil ngobrol ya. Kami ngobrol saya sama Bu Gembala. Sampai perempatan Plaza itu, kalau mau ke alun-alun harusnya kemana? Luruskan kok, oke? Itu saya lagi ngobrol nggak sadar,
itu tiba-tiba pasang sen ke kanan, menggok ke kanan gitu. Kayak mau pulang ke rumah. Papi kok belok ke kanan? Iya, lupa kalau mau makan kayak gitu. Tapi kenapa saya belok kanan bukan belok kiri? Karena setiap hari kalau pulang saya lewat situ. Ada memori. Jadi ketika kita lupa, maka alam bawah sadar kita itu tahu belok kanan. Gitu ya, manusia itu punya memori seperti itu. Sama dengan murid-murid. Mereka punya memori, punya daya ingat. Dan saat Yesus ditangkap, saat Yesus disalib mati, mereka itu takut. Sampai Petrus itu kan nyangkal Yesus kan. Mereka itu panik, mereka itu ketakutan dan sampai lupa apa yang pernah dibilang sama Yesus. Tadi firmannya, ayatnya coplok semua. Dan saat Yesus menampakkan diri, bahkan dari mereka juga masih banyak yang ragu-ragu. Tapi ketika Yesus pecah-pecahkan roti, mereka mulai ingat. Saya percaya ada sesuatu yang supranatural yang dinyatakan pada saat itu. Tetapi ketika mereka melihat Yesus pecah-pecahkan roti itu, kok sepertinya mereka juga pernah ngalami ini ya. Lalu saya percaya Tuhan membuat mereka terbuka dan melihat bahwa ini Yesus. Saudara, untuk mengalami hal ini, kita perlu senantiasa membuka hati kita. Kalau kita mau mengalami kehadiran Tuhan, yang mau lambaikan tangan, saudara. Baca sama-sama, 2, 3. Kita akan alami kehadiran Tuhan jika kita senantiasa membuka hati dan percaya kepadanya. Coba Abel baca sekali lagi yang keras, Abel. Amin. Puji Tuhan. Abi, sekali lagi Abi. Ya, puji Tuhan. Kita bisa ngerasakan, iya loh, benar loh, Tuhan itu hadir dalam kehidupanku. Yang penting jangan panik, yang penting jangan takut. Tenang, ya. Alkitab berkata, Yesaya 30 ayat 15, enggak ada di slide ya, kemarin satu ayat ini rada kelewat gitu ya. Ya, ayat ini berkata apa? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi ada buntutnya kecil di bagian belakang, tetapi kamu enggan. Jadi kadang manusia itu tukang ngeyel gitu loh. Tuhan udah bilang, diam, bertobat, diam, ya, tinggal diam, kamu diselamatkan. Tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Tapi kita itu masih berusaha dengan kekuatan kita. Kalau kita panik, khawatir, takut, karena dewek tadi, kita gak akan bisa mengerti rencana Tuhan. Saudara, Tuhan hadir bukan hanya ketika kita ibadah. Tadi pagi saya juga menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa dalam ibadah di HOG Wonosobo. Tapi satu sukacita ketika tadi saya hadir masuk ke tempat ini, ya, meskipun jumlah kita masih sedikit, tetapi saya juga merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, yang tidak kalah dengan ibadah di HOG Wonosobo. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, ada satu damai sejahtera. Kita bersyukur loh, kalau kita itu punya DNA pemulihan Pondok Daud. Ya. Meskipun gereja kita di Semarang ini masih kecil, ya. Bahkan banyak gereja-gereja yang lebih besar, tetapi kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita gak boleh sombong dan berkata yang lain gak ada hadirat Tuhan, bukan itu. Tetapi di tempat ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dukung doa akhir bulan ini tanggal 30 dan sampai tanggal 1 Mei, saya diminta untuk melayani di sebuah retret, yaitu GBI Aletheia Yogyakarta. Ya, menjadi pembicara tunggal untuk retret tim pemuji, penyembah, penari, tim profetik, ya, untuk membagikan api Pondok Daud ini kepada mereka, saudara. Kita bersyukur, saudara. Tapi ingat, hadirat Tuhan bukan cuma ada saat kita ibadah, tetapi kalau kita tadi buka hati,
dan apa tadi? Percaya. Kita bisa ngerti kok ngalami hal yang tidak baik pun, aku tahu ada Tuhan hadir. Tuhan menolong. Dalam suka, dalam duka, dalam pergumulan, ketika diberkati, kita bisa menyadari bahwa Yesus hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika saudara lagi sakit, ketika saudara lagi terpuruk, ketika seolah-olah nggak ada jalan lagi, tenang. Ya, saya ingat Yesus pernah bilang sama murid-muridnya ketika mereka heboh kapal mau tenggelam diterjang ombak. Ya. Yesus datang dan berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Ternyata di tengah badai, Yesus tetap hadir bagi kita. Amin, saudara. Ya, dampaknya apa? Murid-murid mereka berkobar-kobar setelah berjumpa dengan Yesus. Katakan, berkobar-kobar. Ya, saya percaya Tuhan juga mau kita berkobar-kobar. Amin. Yang pertama, kita dulu yang alami kuasa kebangkitan Yesus. Paskah bukan cuma ibadah Paskah selesai. Saya katakan kemarin dalam beberapa hari, saya bilang ke Kobowo, wah, bisa nggak ibadah Paskah kita geser ke sore supaya saya bisa hadir merayakan Paskah bersama dengan anak-anak Tuhan di Semarang ini. Kita tangkap kuasa kebangkitan Yesus itu, dan itu mengubahkan hidup kita agar kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, slide terakhir, ya, kebangkitan Yesus mengubah arah, memberikan makna, menawarkan pilihan, dan menghadirkan pribadinya dalam kehidupan kita. Amin.